Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pembahasan di video saya kali ini adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang terjadi pada anak usia dini. Mendengar hal ini, jujur saya sebagai pendidik merasa prihatin. Kekerasan fisik menurut Undang-Undang PKDRT Pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, rasa jatuh, atau rasa terluka. Kekerasan fisik dapat terjadi dan tidak dapat diramalkan, melampiaskan kemarahan, menggunakan rasa takut untuk mengontrol perilaku anak ketika orang tua mengajarkan dengan kekerasan. Kekerasan fisik sering kali berlangsung secara individu yang bahkan terjadi pada satu anak dalam satu keluarga. Faktor dan risiko dari korban yang mengalami kekerasan. Korban dengan usia di bawah 4 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan anak dengan usia lebih tua, karena anak usia dini memiliki berbagai keterbatasan pada seluruh aspek, sehingga sulit bagi mereka untuk melawan dan melarikan diri ketika kekerasan itu terjadi. Anak usia dini juga tidak mampu untuk melawan orang yang lebih besar dari dirinya. Faktor risiko dari pelaku kekerasan dapat terjadi ketika orang tua atau pengasuh tidak memiliki pengetahuan atau kurang mengenai kebutuhan perkembangan yang akan berisiko untuk melakukan kekerasan. Orang tua yang memiliki sejarah ketika ia masih kanak-kanak, orang tua menggunakan obat-obatan terlarang, orang tua yang memiliki gangguan mental, orang tua yang menikah muda sehingga saat melahirkan anak pada usia remaja akan menyebabkan timbulnya frustasi dan melampiaskan kepada anak. Orang tua dengan pendidikan rendah, orang tua dengan pendapatan rendah juga akan menyebabkan kekerasan pada anak. Sebagai pendidik kita harus tahu betul tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan ini. Ada 2 indikator yang bisa kita lihat. Indikator fisik yaitu memar, luka di bagian bokong, kaki, tangan, punggung, memiliki luka atau cedera yang tidak wajar di daerah-daerah tersebut, memiliki memar dengan berbagai bentuk benda seperti tangan, sepatu, tongkat, dan ikat pinggang, dan lain sebagainya. Sedangkan indikator perilaku melaporkan luka yang disebabkan orang tuanya atau pengasuh, memiliki alasan luka yang sulit dipercaya, sulit untuk duduk tenang, mengeluh rasa sakit, tiba-tiba menarik diri, menjadi agresif, terlihat takut pada orang tua atau berada di rumah, cemas ketika berinteraksi dengan orang tua, seringkali datang sekolah terlampau pagi atau terlewat. Dampak kekerasan pada anak, sulit konsentrasi, memar atau luka pada tubuh, menurunnya prestasi, rasa takut, sulit percaya pada orang lain, depresi, kenakalan remaja, penggunaan obat-obatan, gangguan mental, menjadi pelaku kekerasan. Penanganan kekerasan pada anak menggunakan penanganan hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Penanganan yang dapat dilakukan saya khususnya atau kita sebagai pendidik ketika ada anak yang mengalami kekerasan. 1. Komunikasikan pada anak untuk selalu berterus terang. 2. Jika terdapat tanda kekerasan fisik, segera foto untuk jaga-jaga lalu bawa anak ke rumah sakit atau dokter. 3. Selanjutnya segera laporkan ke lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan pada anak atau bisa melaporkan ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak. 4. Dan selanjutnya akan diteruskan kepada lembaga yang berwajib. Tips mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan: jauhkan anak dari tempat kekerasan, berikan rasa aman, biarkan anak tetap bersosialisasi, alihkan perhatian anak dengan kegiatan positif, meminta bantuan psikolog untuk psikoterapi, beri anak kebebasan untuk mengekspresikan perasaannya tanpa rasa takut, sabar, dan pastikan untuk memberi perhatian cinta serta rasa kasih sayang yang diungkapkan dari segi kata maupun tindakan. Peluk anak untuk anak merasa tenang. Nah, jadi itu
pokok pembahasan saya tentang kekerasan fisik pada anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.